Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratueda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Di pagi hari ini ada kesempatan buat kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong kami semua supaya firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan berfirman buat kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan juga siap melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Namun saya tidak akan membaca secara keseluruhan ayat-ayat ini. Saya hanya membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada kesempatan ini ialah mengalami rencana Tuhan. Mengalami rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah sebuah proses dan juga sebuah perjalanan yang tentunya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai orang beragama, kita percaya bahwa Allah pemilik masa depan yang telah berjanji bahwa kita akan mengalami rencananya apabila kita mau melangkah di dalam ketetapannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak usah takut menghadapi masa depan karena kita tahu bahwa Tuhan Allah kita, Dia pemegang masa depan kita dan Dia memastikan serta menjamin bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama, yaitu mau dituntun oleh Allah atau mau dipimpin oleh Allah. Dalam ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Bapak Ibu Saudara, memang kita tidak memiliki pengetahuan tentang hari esok, dan kita tidak tahu kemana arah langkah yang harus kita tempuh. Itulah sebabnya kita sangat membutuhkan tuntunan, membutuhkan pimpinan arahan dari Tuhan melalui Roh Kudus dan firman-Nya yang tertulis
dalam keberadaan eksistensi kehidupan kita setiap hari. Jikalau Tuhan yang berjalan di depan kehidupan kita, jikalau Tuhan yang memimpin kehidupan kita, jikalau Tuhan yang menuntun kehidupan kita, maka kita akan diarahkan kepada rencananya. Jadi sesulit apapun jalan yang ada di depan kita, sesukar bagaimanapun, sesuram bagaimanapun ada yang menghadang hidup kita, marilah kita menjadi orang-orang yang taat dan mau dituntun oleh Allah, mau dipimpin, mau diarahkan oleh Allah melalui Roh Kudus dan firman-Nya yang tertulis. Dan kita percaya ketika Allah yang memimpin dan menuntun kehidupan kita, maka Dia pasti membawa kita untuk menikmati segala berkat-berkat-Nya, menikmati segala rancangan-Nya, dan menikmati penggenapan dari janji-janjinya dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Selain kita mau dipimpin, mau dituntun oleh Allah, maka yang kedua, kita harus menjaga kesucian hidup, atau kita harus menjaga kekudusan hidup. Dalam ayat yang kelima dikatakan, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Bapak Ibu Saudara, Allah hanya akan berkarya. Kita akan mengalami rencananya, mengalami penggenapan janjinya apabila kita ada dalam kehidupan yang selaras, seirama, senafas dengan hatinya Tuhan. Itulah sebabnya Dia ingin agar kita hidup dalam kekudusan. Karena Allah hanya akan mengaruniakan berkat-Nya di dalam wadah yang bersih, wadah yang dikhususkan bagi Dia, dan Dia pasti akan mengapresiasi, menghargai wadah hidup kita yang layak, yang pantas untuk mengalami berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, memang tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin dan memastikan bahwa hidupnya tidak pernah melakukan dosa. Acap kali kita mengalami kegagalan, acap kali kita mengalami melakukan kesalahan, acap kali kita mengalami dan melakukan hal-hal yang jahat di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari ketika kita tahu bahwa kita sudah melakukan kesalahan, maka kita harus dengan rendah hati datang kepada Tuhan dan mengakui segala dosa dan kejahatan kita dengan secara jujur di hadapan Tuhan. Dan pada saat kita datang kepada Tuhan dengan hancur hati, dengan kerendahan hati, maka Dia akan menerima kita dan menguduskan kita sehingga kita dilayakkan untuk mengalami rencananya, mengalami berkat-berkat-Nya, mengalami pertolongannya di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa mengalami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus hidup atau menjaga kekudusan hidup. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami rencana Tuhan ialah kita harus melangkah di dalam iman, atau kita harus bertindak di dalam iman. Dalam ayat yang ke-15, Yosua mengatakan bahwa kita harus melangkah dengan iman. Kita hanya bisa akan menyeberangi setiap rintangan kalau kita percaya kepada Allah dan firman-Nya, sebagaimana dicatat dalam ayat yang ke-15 dari Yosua pasal 3. Bapak Ibu Saudara, kita dituntut untuk memiliki keyakinan penuh, memiliki iman yang sepenuh hati kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Sekalipun tidak ada alasan untuk kita
percaya, sekalipun tidak ada alasan untuk beriman, sekalipun kenyataan yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan Bapak Ibu Saudara, maka kita tetap dituntut oleh firman Tuhan supaya kita selalu melangkah dan bertindak di dalam iman. Sebab orang-orang yang melangkah di dalam iman dan bertindak dalam iman, maka dia akan melihat dan mengalami mujizat Allah di dalam kehidupannya. Dia akan melihat dan mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia akan mengalami dan melihat jalan-jalan yang terbuka dari Allah bagi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Allah adalah Dia yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara, yang baginya tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, acap kali kita menghadapi jalan buntu, acap kali kita merasa sudah tidak ada jalan keluar, sudah tidak ada jalan yang bisa kita terobos, tetapi di dalam iman kepada Allah, maka Dia akan menuntun kita untuk menemukan jalan keluar saat tiada jalan. Bapak Ibu Saudara, mungkin perintah Tuhan adalah sesuatu yang tidak masuk akal, tidak logis. Tetapi ingatlah bahwa hanya melalui ketaatan kita kepada Tuhan dan bertindak di dalam iman, maka kita akan sampai kepada rencana Tuhan, sampai kepada tujuan Tuhan, sampai kepada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab itu melangkahlah dalam iman dan bertindaklah dalam iman, dan lihatlah keajaiban karya Allah yang dahsyat dan luar biasa itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang begitu indah buat kami di pagi ini. Biarlah kami terus bersemangat merindukan untuk mengalami rencana Tuhan, janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan tolong kami ya Tuhan, bahwa ada rahasia supaya kami bisa mengalami rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Yaitu kami harus mengikuti pimpinan Tuhan, mengikuti tuntunan Allah di dalam kehidupan kami. Kemudian kami juga dituntut supaya hidup kami kudus di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan dan dikhususkan bagi Tuhan. Dan kami harus melangkah dan bertindak di dalam iman. Biarlah 3 hal ini Tuhan kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami terus mengalami rencana Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.